Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selalu semangat. Bertemu lagi dengan saya Agus Toto Widiatmoko, tuan rumah dari Kanal 29. Kita akan berbincang-bincang dengan ormas yang cukup lama berkecimpung untuk negeri ini. Kita sudah kehadiran dua tamu dari Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI dan Polri Kota Semarang. Persisnya FKPPI Pengurus Cabang 1133 FKPPI Kota Semarang. Telah hadir Pak Sutresno. Selamat siang Pak Tresno, apa kabar? Baik, selamat siang. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk silaturahim di Suara Merdeka Network. Oke, di samping Pak Tresno ini ada Ketua Panitia FKPPI Berempati, Pak Edi Hari. Apa kabar Pak Edi Hari? Baik Pak Toto, selamat siang. Oke, selamat siang Pak. Kemudian ada juga Pak Hirman, Wakil Ketua FKPPI. Kemudian ada Bu Yulin, ini dari Humas FKPPI Kota Semarang. Langsung aja Pak, kita berbincang-bincang. Pak, bisa dijelaskan FKPPI ini awal berdirinya dilandasi dengan semangat apa ini Pak Tresno? Semangat dalam rangka semangat untuk berkumpul, berserikat, sekaligus dalam rangka menegakkan keutuhan negara. Bergabunglah pada tahun 1977 ya. Diawali dengan beberapa tokoh generasi muda dari putra-putri purnawirawan TNI dan Polri, dan dideklarasikan pada tanggal 12 September 1978. Udah 43 tahun pertama berdiri. Kemarin sudah diulang tahun itu yang ke-43, yang diketuai pertama kali oleh Bapak Suryo Paloh yang ada di pusat ya Pak, yang ada di Jakarta. Tadinya ada cetusan pertama itu di Medan pada saat itu. Oh, di Medan justru berdirinya. Oke, ini ada angka unik di sini Pak. Pengurus cabang 1133 FKPPI Kota Semarang. 1133 apa Pak? 1133 itu mengacu pada pengurus daerah 11. Terus 33-nya itu mengambil dari nomor urut Kodim, kabupaten kota ya. Oh, kabupaten kota, okay. Kodim. Sehingga artinya kita itu Jateng Kota Semarang itu 1133. Berarti di setiap kabupaten kota ada 35 kota kabupaten. Itu berarti berbeda-beda sesuai dengan kabupaten kota Gitu masing-masing. ya, oh, oke. 1133 untuk wilayah Kota Semarang. Pak, selama 43 tahun berkiprah, untuk Kota Semarang sendiri langsung berdiri pada tahun yang sama atau kemudian ke Jateng dulu baru ke kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah ini Pak? Untuk Semarang ini setelah diundangkan didirikan pada tahun 78 itu terus dikonsolidasikan ke bawah di masing-masing provinsi, kabupaten dan kota juga, sehingga pada tahun 79 itu di masing-masing daerah sudah berdiri kepengurusan di masing-masing daerah. Oke. Kalau di Semarang sendiri Pak, tentu banyak sebenarnya putra purnawirawan tapi tidak bergabung dengan FKPPI. Ada berapa Pak jumlah anggota sekarang ini yang ada di Kota Semarang Pak? Anggota lebih kurang sekitar 440 sampai 600-an. Ini yang
masih tergolong aktif, dan masih banyak putra-putri keluarga kita ini yang karena kepentingan dan kesibukannya ini belum bisa bergabung. Ya. Apakah persyaratan untuk menjadi anggota FKPPI ini juga selektif gitu, Pak? Bukannya selektif, tapi dikhususkan ini wadah putra-putri purnawirawan TNI maupun Polri, sehingga gitu ya. Spesifik, sehingga populasinya tidak seperti ormas-ormas yang lain. Karena dari masyarakat umum, kalau kita hanya terbatas pada putra-putri purnawirawan. Nanti akan ditambahkan oleh Pak Edi berkaitan dengan anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan. Sebagai misal Pak Presiden, kebetulan beliau kan bukan dari ABRI, terus kita angkat menjadi anggota kehormatan. Kalau Pak Gubernur, terus Gubernur kebetulan Jawa Tengah ini beliau putra polisi. Gitu, sehingga Wali kota juga ya Pak ya. Pak Wali juga Semarang ini juga kebetulan putra TNI. Ya. Oke Pak, kita akan berbincang lagi dengan Pak Trisno dan Pak Edi Heri tentang berapa klaster anggota dari FKPPI. Ada tingkatan-tingkatan yang tentu akan kita kupas setelah yang satu ini. Masih bersama dengan FKPPI 1133 Kota Semarang. Sekarang dengan Pak Edi Hari. Pak Edi, ini tadi disampaikan ada klasifikasi atau klaster dalam anggota. Bisa dijelaskan satu persatu gitu Pak? Ya. Apa anggota-anggota yang ada di FKPPI? Oke, siap Pak Toto. Jadi keanggotaan FKPPI itu sebenarnya secara otomatis keluarga, anak, terutama putra-putri, purnawirawan, dan putra-putri TNI Polri. Jadi yang sudah purnawirawan maupun yang masih aktif itu adalah anggota FKPPI. Ya, namun demikian tentu saja ada persyaratan administrasi, persyaratan administratif, sehingga mereka harus mendaftar dengan persyaratan tertentu, terutama untuk menunjukkan bukti bahwa mereka betul-betul keluarga atau anak dari TNI Polri, purnawirawan maupun aktif, dengan menyertakan skep pensiun bagi purnawirawan, dengan menyertakan kartu anggota bagi yang bapak atau ibunya masih aktif. Nah, kemudian terdiri dari 3 klasifikasi, yaitu anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan. Nah, anggota biasa ini adalah yang keturunan langsung, keturunan langsung dari TNI Polri, baik purnawirawan maupun aktif. Terus kemudian anggota luar biasa. Anggota luar biasa ini cucu. Jadi anak-anak kami ini jadi anggota luar biasa. Terus kemudian menantu. Menantu ini suami atau istri dari anggota biasa itu adalah menjadi anggota luar biasa FKPPI. Jadi mereka bisa menjadi anggota FKPPI juga. Nah, kemudian untuk anggota kehormatan ini memang secara khusus bagi personal yang memiliki kontribusi dan keterlibatan aktif dan positif kepada FKPPI bisa diusulkan untuk menjadi anggota kehormatan. Tentu saja melalui proses tertentu, dan yang berhak menentukan adalah pengurus pusat. Misalnya kayak Semarang ada sosok yang bukan dari keluarga TNI Polri, tetapi dia sangat perhatian, berkontribusi aktif dan positif di FKPPI Kota Semarang, maka FKPPI Kota Semarang akan mengusulkan nama tersebut atas persetujuan yang bersangkutan untuk menjadi anggota kehormatan FKPPI Kota Semarang. Nah, yang memutuskan dari pengurus pusat. Jadi tidak sembarangan kita lalu, wah ini sangat bantu kita tentukan gitu, ya? Betul. Jadi tetap harus dari pengurus pusat. Tapi dengan 3 jenis anggota tadi ini juga
sebenarnya memperluas cakupan bahwa FKPPI ini juga melepur dengan masyarakat begitu. Ya, Pak, di era pandemi ini kan ada FKPPI Empati ini. ya. Kegiatan seperti apa Pak yang dilakukan oleh FKPPI untuk meringankan atau membantu saudara-saudara kita yang terkena imbas dari pandemi COVID-19 kemarin, Pak? Iya, jadi ini menarik nih. Jadi atas inisiasi dari Ketua PC 1133 FKPPI Kota Semarang, kami diminta untuk memberi perhatian dan kemudian mensupport pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Nah, kami melakukan satu rembuk. Kalau kita peduli, itu pasti kita peduli dengan situasi ini. Kalau kita memberikan simpati, iya, kita memberikan simpati. Tetapi bagaimana kita ini bisa merasakan apa yang dialami oleh masyarakat ketika mereka mengalami terpapar COVID atau dengan bahasa di COVID ini kan terkonfirmasi COVID-19, harus menderita, harus menjalani isolasi mandiri yang membatasi ruang gerak maupun aktivitas ataupun kehidupan mereka. Nah, FKPPI Kota Semarang ini menjalankan kegiatan yang pertama adalah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kita membantu program pemerintah yaitu penyemprotan desinfektan. Penyemprotan desinfektan ini hampir menyeluruh di kecamatan di kota-kota Semarang. Sebenarnya kami batasi kepada lingkungan keluarga TNI Polri, tetapi karena permintaan dari masyarakat kami meluas. Umum pun juga dilayani. Umum pun kami layani itu secara markasnya gratis. Di mana tuh Pak FKPPI ini, Pak? FKPPI sebenarnya kami bermarkas di Kodim 0733 BS Kota Semarang di Jalan Pemuda ya. Nah, selain kami melakukan penyemprotan untuk mensukseskan warga yang menjalani isolasi mandiri, kami memberikan bantuan berupa sembako. Nah, ini harapannya sudahlah, kamu di rumah saja, sehingga program di rumah saja kamu berhasil. Ketika di rumah saja kebutuhanmu tak penuhin. Nah, sehingga kami coba bantu untuk memberikan sembako supaya mereka sukses menjalani program isolasi mandiri. Ada nggak program yang lebih memberdayakan begitu, artinya masyarakat juga perlu diberikan stimulan untuk bisa berusaha secara mandiri untuk kelangsungan mereka gitu. Setuju. Jadi di luar dari kondisi pandemi ini, FKPPI Kota Semarang ini sudah beberapa kali menjalankan program-program yang terutama kalau terkait dengan kegiatan ini adalah memberi rasa aman, rasa nyaman bagi masyarakat yang menghuni rumah tidak layak huni. Kami mengadakan bedah rumah. Jadi sudah beberapa tempat di beberapa daerah di Kota Semarang ini kami lakukan bedah rumah dengan bekerja sama dengan TNI Polri maupun institusi lainnya seperti Basnas. Kemudian kami menjalankan juga, waktu itu kami lakukan adalah mengajari masyarakat membuat pupuk cair organik. Nah, ini pupuk cair organik kebetulan berhasil. Dan yang sempat kami cermati yaitu di wilayah Mijen, itu di Kampung Ngadirgo dan pesantren, ibu-ibunya memproduksi pupuk cair organik. Nah, pupuk cair ini dari sampah sayuran, kompos. Dari sampah sayuran, kemudian jadi pupuk, dipakai untuk memupuk sayuran, sayurannya dimasak, sampahnya dikelola lagi menjadi pupuk cair lagi. Jadi terus sirkulasi, gitu sirkel terus. Ini yang menarik dan kebetulan ada sisa. Nah, sisanya ini dijual, dimasukkan di botol air minum ya. Dalam kemasan, lalu dijual satu botol 5.000. Nah, ini sebagai penghasilan juga. Ini satu bentuk pemberdayaan. Begitu juga kegiatan-kegiatan lain juga kami lakukan seperti pelatihan-pelatihan pengembangan sumber daya manusia supaya mereka juga memiliki semangat untuk mau mengembangkan diri, melibatkan diri dan mandiri. Tapi ada juga nggak kalau ada pendidikan atau bukan pendidikan lah, pelatihan secara khusus bagi anggota FKPPI untuk supaya anak cucunya juga nanti menjadi anggota TNI Polri gitu? Siap. Jadi secara spesifik tidak,
Tetapi karena FKPPI ini kan keluarga TNI Polri yang memiliki nilai-nilai juang, semangat juang mereka. Nah, kami coba transfer itu dengan pelatihan-pelatihan atau kaderisasi. Nah, kaderisasi ini tentu saja pasti menyangkut bela negara, kedisiplinan, kemampuan untuk berbicara, kemampuan bersosialisasi dengan masyarakat. Nah, tentu saja kami di bagian itu kami didampingi oleh TNI maupun Polri, juga ada latihan fisiknya. Itu walaupun kecil-kecil supaya tidak membuat capek mereka. Pak Tris, FKPPI ini kan organisasi yang banyak sekali anggotanya yang menjadi kepala daerah, menjadi anggota DPRD begitu, atau ke organisasi-organisasi politik, ke partai-partai politik begitu. Nah, ada nggak sih kecenderungan FKPPI ini mendukung ke salah satu pasangan atau ke partai politik gitu, Pak? Kami bersifat netral, bahwasanya FKPPI itu tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Ini mutu kami, sehingga kami tidak berafiliasi hanya salah satu pasangan calon semata. Tetapi kalau ada dari keluarga besar FKPPI mencalonkan diri, bagaimana? Itu kita lakukan masing-masing pribadi, bukan secara organisasi. Oke, secara organisasi tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Oke, Pak, nanti tanggal 17 sampai 19 November itu kan ada Ormas Expo. Siap. Dalam pandangan FKPPI Kota Semarang sendiri, memandang Ormas Expo ini seperti apa, Pak? Ormas Expo ini sangat penting, bagian dari apresiasi masing-masing ormas untuk menampilkan apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah diperbuat untuk masyarakat. Ini penting sekali, apalagi Expo ini berkaitan dengan peringatan HAM dunia. Dan alhamdulillah Semarang ini menjadi bagian tuan rumah untuk penyelenggaraan peringatan Hari HAM dimaksud. Ini sangat-sangat dibutuhkan, sehingga ada apresiasi di masing-masing ormas maupun NGO untuk bisa tampil apa yang pernah diperbuat untuk masyarakat banyak. Pak, FKPPI melihat adanya ormas-ormas yang sering terlibat gesekan gitu seperti apa, Pak? Nampaknya akhir-akhir ini sudah jarang terjadi. Kalau toh ada itu biasanya susuan untuk kewilayahan. Kewilayahan itu ya andil untuk penghasilan, biasanya begitu. Tapi alhamdulillah Semarang dinamis, kondusif. Ya, artinya FKPPI sendiri juga ingin menjadi bagian dari ormas yang bisa menjadikan solusi begitu ya, Pak ya, bagi pembangunan yang ada di Kota Semarang ini. Iya, ini harapan kami ke arah sana untuk bisa ikut membantu, bisa ikut terlibat untuk membangun kota yang kita cintai ini. Ya, artinya FKPPI ini sendiri juga memiliki komitmen untuk terus mengawal pembangunan di Kota Semarang semakin maju dan menjaga ketentraman, kenyamanan masyarakat maupun laju ekonomi di Kota Semarang agar semakin membaik. Nah, akhirnya kita sampai di penghujung acara karena waktu juga yang membatasi kita. Terima kasih Pak Trisno, Ketua DPC 1133 FKPPI Kota Semarang, dan Pak Edi Hari, Ketua FKPPI Berempati. Terima kasih atas waktunya. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.